Om Swastiastu, hari ini kita akan membahas situs Lesung Batu, Tanah Lapang, tempat para Wipra yang disebut sebagai Waprakeswara. Waprakeswara sendiri mendekati kata Wipra yang artinya penyanyi himne Weda, penyair, resi, seorang Brahmana, rumput kusa. Kemudian berubah menjadi Wapra, mengalami perubahan makna menjadi kata yang berhubungan dengan tempat. Jadi kata wapra itu sendiri artinya adalah ladang yang menghampar, bidang secara umum, kebun atau perkebunan pertamanan. Jadi dengan demikian kata Waprakeswara adalah sebuah taman atau pertamanan di tanah lapang yang luas, yang berada pada gundukan atau kemiringan bukit, di mana terdapat tanah datar di atas gunung tempat kediaman atau milik Iswara, Tuhan yang kuat, Maha Kuasa, Penuh Kuasa, Raja, Dewa Siwa, Hiranyagarbha Mahabrahma dalam Brahmanisme, yang kemudian lebur ke dalam Siwa Pasupata. Waprakeswara adalah merupakan sebuah taman atau tempat suci pemujaan yang ditujukan kepada Iswara, Bapa dari alam semesta, yang terletak di tanah lapang di sebuah bukit dengan benteng lumpur atau rawa-rawa. Nah, di sini ada beberapa temuan-temuan di lokasi yang disebut sebagai Waprakeswara yang terletak di Muara Kaman. Di pintu masuk ini terdapat sebuah situs yang disebut dengan situs Lembungeram. Batu Lembungeram merupakan sebutan masyarakat lokal untuk sekumpulan batu-batu besar dari jenis pasir kuarsa. Di tempat inilah terdapat sebuah batu yang sangat mirip dengan kepala Ganesha atau kepala gajah. Di dalam Wamana Purana 45 dijelaskan ketika Dewa Brahma bersama para Balakilya hendak menjumpai Dewa Siwa telah berubah menjadi seekor gajah di tepi sungai. Dengan bantuan Dewa Siwa yang berubah menjadi seekor gajah inilah, akhirnya para Balakilya dan Dewa Brahma berhasil mendirikan lingga yang terjatuh ke bumi. Setelah mereka menyaksikan pendirian lingga itu, maka mereka mendapatkan kebebasan yang tertinggi. Ketika palus emas Dewa Siwa yang jatuh ke bumi ini didirikan, Dewa Brahma juga membangun palus yang lain dari batu. Setelah satu masa lalu, lingga yang kedua menyatu dengan yang pertama dan memancarkan cahaya yang gemerlap. Mereka yang melihat hal itu juga memperoleh kesempurnaan. Kemudian Brahma mendirikan lagi 7 lingga untuk menyenangkan hati para resi, dan para resi pun mencapai kebebasan yang tertinggi setelah menaburi dirinya dengan debu lingga tersebut. Tempat lingga itu didirikan kini sangat populer dengan nama Stanu Tirta. Jadi berdasarkan Wamana Purana, terdapat 2 lingga utama yang disebut dengan Stanuiswara dan Stanu Tirta. Stanuiswara merupakan lingga atau palus emas Dewa Siwa yang jatuh ke bumi yang menyebabkan bencana di bumi, yang kemudian didirikan oleh Dewa Brahma bersama para Balakilya dengan bantuan Dewa Siwa yang telah berubah menjadi seekor gajah. Lingga kedua dari Stanuiswara adalah lingga yang terbuat dari batu yang dibuat oleh Dewa Brahma yang kemudian menyatu dengan yang pertama. Kedua lingga ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. Sedangkan Stanu Tirta adalah merupakan 7 buah lingga yang didirikan oleh Dewa Brahma yang ternyata jumlahnya sama dengan jumlah Yupa sebagai tugu peringatan yang ada di Kutai, sebagai peninggalan Raja Mulawarman yang kini ditempatkan di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan Lesung Batu dan Batu Linggayoni masih berada di lokasi karena tidak dapat dipindahkan. Jadi total jumlah dari Yupa yang ada di Kutai sesungguhnya adalah 9 sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam Wamana Purana. Adapun yang mendirikan 7 lingga di dalam Purana adalah Dewa Brahma, sedangkan dalam kenyataannya di Kutai yang mendirikan 7 prasasti Yupa adalah para Brahmana. Menurut Kuncaraningrat, para Brahmana yang hadir di tempat itu adalah dalam garis ajaran Resi Agastya, yang dikenal sebagai Pitanjala Agastya atau Agastya merupakan Bapak Lautan, juga dikenal sebagai penjelmaan Siwa. Di sebelah barat Yupa Lesung Batu, tempat Yupa itu tergeletak, terdapat situs yang disebut dengan sumur penyucian. Dalam kenyataannya, sumur ini lebih mirip sebagai sebuah kolam. Dan kenyataannya hal ini disebutkan pula di dalam Purana
bahwa setelah para Balaklia mendirikan lingga itu agar dibuatkan sebuah kolam di Sanihita. Dengan ciri-ciri demikian, maka sangat jelas bahwa pendirian Waprakeswara di Kutai, Kalimantan Timur sebagai tempat suci pemujaan Iswara atau Wapraka Iswara yang disebut sebagai Waprakeswara bersumber dari kitab-kitab suci agama Hindu, salah satunya adalah Purana. Berdasarkan mitologi Purana, Yupa hakikatnya adalah lingga yang masih sangat original karena tidak dilengkapi dengan yoni. Tentang bentuk pentagonal atau dasar segi lima pada Yupa, Swami Parameswarananda dalam bukunya Encyclopedia of the Shaivism menyebutkan bahwa Mahanarayana Upanishad dari Taittiriya Aranyaka berkaitan dengan aspek esoteris dari muka lingga yang menunjukkan mantra Sadyojatadi dari Pasupata. Panca Brahma Upanishad memberikan gambaran tentang 5 wajah Brahman, yaitu Sadyojata, Agora, Wamadewa, Tatpurusa, dan Isana. Disebutkan pula bahwa 5 wajah Sadasiwa di atas masing-masing mewakili bumi, api, air, udara, dan eter. Upanishad ini juga mengisyaratkan mantra Sadyojatadi yang harus dipraktikkan oleh para Pasupata untuk mencapai para Brahman. Dengan posisi pintu di sebelah timur pada situs Lembu Ngeram dan tempat pemujaan di sebelah barat pada situs Lesung Batu, ini menunjukkan bahwa umat Hindu yang bersembahyang pada situs Waprakeswara berada di sebelah timur Yupa menghadap ke sebelah barat. Dengan lokasi seperti ini mengingatkan kita pada Candi Prambanan di Pulau Jawa yang juga memuja Mahadewa yang sama dengan di Kutai memuja Mahadewa sebagai Siwa Pasupati. Dengan sebutan lokal disebut sebagai Sang Hyang Ayu. Pemujaan Sang Hyang Ayu berkaitan erat dengan pendirian Tiang Ayu, yaitu sebuah pusaka yang didirikan dalam acara Erau di Kutai. Demikian sekilas tentang Waprakeswara di Muara Kaman. Salam Rahayu.